الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبصخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Ihsan yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu menjaga dan melindungi beliau, yang dimana kita masih membahas bab yang kedua berkaitan erat tentang masalah keutamaan zikir. Di sini di pembahasan yang ke-12-nya dari bab yang kedua ini adalah berkaitan tentang fadail ziyaratul marid, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Sebagaimana yang kita pahami, siapapun di antara kita ini pastinya pernah mendapatkan musibah sebagai cobaan dan ujian hidup. Salah satunya adalah sakit. Dan kita paham, kita mengerti, orang muslim kalau mendapatkan musibah, jika dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluh, maka sama dengannya adalah kebaikan dan hasanat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Suhaib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'minin, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin tersebut. Sesungguhnya seluruh urusan orang mukmin itu semuanya khair, semuanya baik. Semua perkara-perkara yang didapatkan oleh orang mukmin tersebut semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin tersebut mendapatkan kenikmatan, salah satunya adalah kesehatan, maka dia tersebut bersyukur. Bersyukurnya dia dikarenakan Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan kepadanya kesehatan, maka itu bersama dengankan adalah hasanat dan pahala. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Seandainya orang mukmin itu mendapatkan musibah, ujian hidup, salah satunya adalah sakit, maka dia bersabar, dan bersabarnya dia tersebut adalah sama dengannya adalah kebaikan buat dia.
Walaysa dzaka li ahadin ilal mu'minin. Dan kondisi itu tidaklah dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2999. Nah, kalau kita secara singkat ya menjelaskan tentang orang mukmin yang mendapatkan sakit tersebut, ada 6 keistimewaan dan keutamaan. Secara singkat, yang pertama, sebab sakitnya tersebut itu penghapus dosa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian sebab sakit, jika dia bersabar dan menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, itu bersama dengan hasanat dan pahala. Artinya sakitnya seseorang dari kita ini sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk memberikan hasanat dan pahala buat kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, seandainya kita diizinkan dan dibolehkan untuk mendapatkan musibah sakit, ini berandai-andai, maka aku berharap sakit yang Allah Jalla wa Ala ujikan kepadaku itu adalah penyakit demam, ya, penyakit panas itu. Kenapa? Karena setiap panas dan demam yang kita dapatkan tersebut itu masuk ke seluruh sel-sel tubuh ini, dan setiap sel-sel tubuh yang jumlahnya jutaan itu, begitulah pahalanya. Subhanallah, sama dengannya apa? Setiap sel-sel tersebut, setiap darah yang dilewati oleh sakit tersebut, di situ bersama dengan hasanat dan pahala. Luar biasa. Belum lagi keutamaan yang ketiga bagi orang mukmin yang sakit, dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala, maka itu sebagai caranya Allah Jalla Jalaluhu untuk meningkatkan derajat dan martabatnya di dunia dan tentunya di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, doanya orang yang sakit itu mustajab. Doanya orang yang sakit itu mustajab. Maka sebab itu, sebelum orang lain itu mendoakan kita agar kita diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya, ya, maka kitanya sendiri berdoa. Makanya kata para ulama, ya, subhanallah, dan ini mengambil dari hadis Nabi SAW. Kalau kita mendapatkan ada sahib kita, besti kita sakit, dan kebetulan kita ada hajat yang luar biasa berkaitan dengan masalah dunia misalnya, entah tanah gak laku-laku, subhanallah, perdagangan macet, ya, dalam artian berat banget, kita minta doakan kepada mereka yang sakit tersebut, dan doanya mustajab. Dan ini berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kelima, subhanallah, di sini pentingnya ketika kita sehat ini beramal, beribadah, ya. Kenapa? Karena ketika kita sakit, kita nggak sanggup lagi untuk beramal, beribadah, seperti mengerjakan qobliyah, ba'diyah, salat duha, tahajud, qiyamul lail dan witirnya, kemudian puasa, atau amalan-amalan yang lain yang berwujud, ya, fisik atau mencurahkan fisik. Ketika sakit, subhanallah, Allah Jalla wa Ala tetap memberikan hasanat dan pahalanya. Pahalanya terus mengucur, pahalanya terus mengalir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan dikuatkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keenam, sebab sakit tadi, sekiranya dia mangkat dan wafat, maka itu sebagai tanda husnul khotimahnya dia. Subhanallah, Syekh Nasir bin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, beliau menyebutkan tanda-tanda husnul khotimah. Di situ disebutkan berbagai macam penyakit. Intinya kata para ulama, kalau seorang mukmin di antara kita ini meninggal karena sebab sakit, dan dia ketika mendapatkan sakit tersebut sabar, menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu dan takdirnya, sebab sakit tadi dia meninggal dunia, itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada dia husnul khotimah. Kemudian yang ketujuh, kita katakan jika dia sebab sakit tersebut meninggal dunia, dan dia ketika sakit itu betul-betul sabar, maka itu sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk menganugerahkan jannah dan surga untuknya. Disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari,
dalam kitab Adabul Mufrad, ada seorang perempuan namanya Ummu Zufar. Seorang perempuan yang tinggi semampai, tapi kulit beliau ya hitam. Beliau itu punya penyakit namanya sorak. Kalau bahasa kita zaman sekarang ini ayan. Subhanallah, ada sebagian kita itu kalau mendapatkan penyakit ayan, dia tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan. Termasuk ini perempuan. Ketika dia mendapatkan penyakit ayannya tersebut, dia lepas pakaian, telanjang, dan itu yang membuat dia tersebut malu. Datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan anak agar anak ini sembuh dari penyakit anak ini, yaitu penyakit ayan." Bukan apa-apa ya Rasulullah, ini kalau terkena penyakit, kalau terserang penyakit ini, anak itu nggak sadar sudah, akal pikiran hilang, akal sehat hilang, pinginnya lepas pakaian, dan anak malu. Kata Nabi SAW, "In sabarti falakil jannah." Kalau anti, wahai Ummu Zufar, sabar dan dalam menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dalam masalah penyakit ayan ini, maka untuk kamu jannah, surga. Nah, tapi kalau kamu ingin aku mendoakanmu, ya, agar Allah Jalla wa'ala memberikan kesehatan untukmu, penyakit ayanmu diangkat, aku bisa mendoakan. Pilih yang mana, kata Nabi. Ya Rasulullah, asbir, aku bersabar. Tapi tolong ya Rasulullah, setiap kali aku mendapatkan penyakit ini atau terserang penyakit ini, tolong doakan aku, jangan sampai aku melepaskan pakaianku. Rasulullah kemudian mendoakan beliau, yaitu Ummu Zufar. Dan subhanallah, setiap kali beliau tersebut terserang penyakit ayan ini, beliau tidak lepas pakaian lagi. Dan salah seorang perempuan yang punya jaminan jannah dan surga adalah Ummu Zufar ini. Sebab apa? Sebab sakitnya dia tersebut, yaitu dia bersabar menerima ketetapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka 7 keistimewaan dan keutamaan berkaitan dengan apa? Orang yang sakit ini. Subhanallah. Nah, yang dibahas oleh Syekh Mustafa Mahdi di dalam kitab kita ini pada pembahasan yang ke-12 dari bab yang kedua, ini berkaitan erat tentang masalah kita yang sehat membesuk orang yang sakit. Utamanya luar biasa. Di sini cuma disebutkan satu keistimewaan dan keutamaan. Kita ingin membacakan ya satu persatu berkaitan tentang keistimewaan dan keutamaan orang yang sanggup membesuk dan menjenguk orang-orang yang sakit dari kalangan kaum muslimin terutama. Nah, disebutkan berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaan membesuk orang yang sakit ya, hadis-hadisnya. Yang pertama dari hadis Thauban Maula Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW, qala, berkata, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Barang siapa yang membesuk saudaranya yang sedang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buahan yang ada di dalam surga sampai dia tersebut kembali pulang ke rumahnya. Subhanallah. Maksudnya di sini dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 54, sekedar membesuk orang yang sakit dengan tulus ikhlas, jaminan surga untuk kita. Jaminan surga untuk kita. Subhanallah. Itu dipermisalkan oleh Nabi, kalau kita sedang membesuk orang sakit, itu seperti kita berada di taman surga, ya, di kebun surga, sedang memetik buah-buahan yang ada di surga. Terus pahalanya kita dapatkan hingga kita pulang ke rumah kita. Ya, artinya apa? Secara tidak langsung Nabi Muhammad SAW menggambarkan kabar gembira buat kita, bagi kita yang terbiasa membesuk orang sakit, itu jaminannya apa? Surga. Kemudian yang kedua, subhanallah, disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ata akhahul muslim aidan masya fi kharafatil jannah hatta yajlisa. Barang siapa yang sedang mengunjungi saudaranya sesama muslim, bisa jadi umum sifatnya sekedar ziarah kunjungan, bisa jadi khususnya saudara kita yang kita kunjungi itu sedang sakit, maka dia yang sedang membesuk orang yang sakit tadi itu seakan-akan ia berjalan sambil memetik buah-buahan yang ada di surga hingga dia duduk bersama orang yang sakit tadi itu. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Apabila dia sudah duduk bersama orang yang sakit tadi, kita datang ke rumah sakit membesuk dia, kemudian kita bersama dia, itu kita dalam kondisi mendapatkan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Kita sudah bersama orang yang sakit tersebut, maka rahmatnya Allah Jalla wa'ala akan meliputi kita, akan melingkupi kita. Artinya orang yang suka membesuk orang yang sakit tersebut, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah diberikan kepada kita. Luar biasa. Fa in kana qudwatan shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsiya. Subhanallah. Kalau sekiranya kita membesuk saudara kita yang sedang sakit itu di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakan kita yang membesuk orang yang sakit tadi tersebut sampai datangnya petang hari. Waktu duha nih, kita besuk saudara kita yang sedang sakit, itu 70.000 malaikat mendoakan kita sampai datangnya apa? Petang hari. Tapi kalau kita membesuknya di sore hari atau malam hari, wa in kana masa'an shalla alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha. Kalau kita membesuk saudara kita yang sedang sakit itu di sore hari atau di petang hari atau di malam hari, 70.000 malaikat tersebut mendoakan kita sampai datang pagi hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1442. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan keutamaannya masuk surga kalau kita sekedar membesuk orang yang sakit. Yang kedua, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Jalla wa'ala kita dapatkan, cintanya Allah Jalla wa'ala kita dapatkan. Yang ketiga, para malaikat mendoakan kita yang sedang membesuk orang sakit. Luar biasa, luar biasa. Kemudian selanjutnya, hadis yang ketiga ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan nada munadin minas sama. Apabila di antara kita ini membesuk saudara kita yang sedang sakit, ada yang memanggil kita dari langit. Subhanallah, ada yang mengatakan para malaikatnya Allah Jalla Jalaluhu memanggil kita dengan ungkapan mereka seperti ini, tibta, kamu orang baik, wa taba man syaka, perjalananmu pun untuk datang ke rumah sakit untuk membesuk saudaramu yang sedang sakit adalah baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, engkau telah memesan tempat khusus di surga. Ya salam. Artinya kalau kita suka membesuk orang sakit, berarti kita dianggap orang baik. Dan perjalanan kita dari rumah kita menuju rumah sakit misalnya, kalau saudara kita yang sakit di rumah sakit, atau mungkin dia ada di rumahnya, perjalanan kita itu perjalanan yang baik. Subhanallah, pahala setiap langkah kakinya untuk menuju rumahnya orang yang sakit tadi atau ke rumah sakit tadi itu. Dan subhanallah, kita datang ke rumah sakit untuk membesuk saudara kita yang sedang sakit tadi itu seakan-akan kita sedang memesan tempat khusus di surga kelak. Ya salam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1443. Nah, kemudian disebutkan penduduk surga
ketika masuk ke dalam surga, maka akan dikatakan seperti ini. Wa qala lahum khazanatuha, para penjaga pintu-pintu surga berkata kepada mereka yang masuk ke dalam surga ini. Salah satunya mereka yang suka membesuk orang yang sakit. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan buat kalian semua, wahai para penghuni surga, berbahagialah kalian, masukilah surga ini, sedangkan kalian ketika sudah berada dalam surga ini kekal abadi selama-lamanya. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 73. Surah Az-Zumar ayat 73. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat yang paling baik, maka tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang kotor. Yang bisa masuk ke surga itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang thayyib. Makanya termasuk orang yang baik tadi apa? Ciri khasnya suka membesuk orang yang sakit. Dan ini keutamaan yang keempat. Kita kalau ingin dianggap baik, dan itu yang mengakibatkan kita masuk surga, sering-seringlah membesuk orang yang sakit. Subhanallah, ketika kita membesuk orang yang sakit tersebut, itu seakan-akan kita sedang memesan tempat khusus di surga kelak. Allahu Akbar. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan khadu fi rahmati fa idza jalasa 'indahu istanqa'a fiha." Allahu Akbar. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia telah menyelami rahmat Allah Jalla wa Ala. Dan jika dia sudah duduk di sisinya orang yang sakit, dia benar-benar tenggelam di dalam rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Naam. Pada nomor hadis 15.797. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah rahmatan wasi'ah. Naam. Kemudian hadis yang ke-6, ya, atau hadis yang kelima, maaf. Hadis yang kelima hampir sama dengan hadis yang keempat tadi, ya. Hadis yang keempat hampir sama, kita katakan, kita bacakan saja hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sami'tu qala, berkata Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man 'ada maridan khadha fi rahmah hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, berarti dia menyelami rahmatnya Allah Jalla wa Ala, sampai apabila dia telah duduk bersama orang sakit tersebut atau di sisi orang sakit tersebut, ditetapkan rahmat Allah Jalla wa Ala baginya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad. Allahu Akbar. Bahkan ada satu riwayat lagi, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hadha sahihul ladhi ya'udul marid, fal maridu ma lahu. Subhanallah, begitu besarnya pahala orang yang membesuk orang yang sakit. Lalu orang sakit ini apa balasannya? Apa pahalanya? Qala tuhattu anhu dzunubuhu. Orang yang sakit itu penyakitnya dan dosa-dosanya, dosa-dosanya apa? Berguguran. Sebab dia sakit tersebut apa? Itu menggugurkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang keistimewaan dan keutamaan orang yang sakit. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau kita mendengar ada kaum muslimin yang kebetulan kita kenal dekat dengan dia, bahkan bestie banget dengan kita, sedang sakit, kita berusaha untuk membesuknya, kita berusaha untuk menjenguknya. Ya, nanti kita akan mempelajari adab dan etika pada saat membesuk orang yang sakit tersebut. Kita usahakan hadir di hadapan dia. Jangan sampai kita tidak hadir, tidak membesuk dia. Subhanallah, yang namanya teman tersebut
tidak hanya sekedar berteman dalam canda dan tawa saja, tapi berteman itu dalam kondisi dia susah pun kita tetap berteman. Salah satunya dukungan kita dan spirit dari kita ketika dia sakit tersebut dengan kita membesuknya. Maka sebab itu ada adab-adab serta etika-etika pada saat menjenguk orang yang sakit. Apa saja adab dan etika ketika menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, mencari waktu yang pas, mencari waktu yang cocok. Ya, karena terkadang kita paham ya, orang sakit itu butuh waktu untuk apa? Untuk istirahat. Sehingga kita harus mencari waktu yang pas, waktu yang tepat untuk apa? Menjenguk dan membesuk saudara kita yang sedang sakit tersebut. Akan tetapi, apabila kita hanya memiliki waktu menjenguk yang bertepatan dengan waktu istirahatnya, maka cukup bagi kita untuk menitipkan salam kepada keluarganya atau menyampaikan bahwa kita baru saja datang menjenguknya. Misalnya, qadarullah kita ada waktunya jam yang sesuai dengan kondisi kita sedang kosong, kita menyempatkan diri untuk membesuknya. Qadarullah ketika datang untuk membesuknya di rumah sakit, ternyata dia sedang istirahat. Apa yang kita lakukan? Kita temui kerabatnya, kita temui keluarganya, kita ketemui ya anak-anaknya, dan infokan kepada anak-anaknya tersebut, saya ini teman abahmu, saya ini dekat dengan abahmu, dan seterusnya. Dan bilang kalau abahmu sudah bangun, aku sudah datang ke sini. Nah, itu tidak lain apa? Sebagai spirit juga, sebagai penyemangat buat dia, bahwasanya kita ini memperhatikan dia. Tapi kita memang, maaf ya, datangnya itu pas waktu tidak tepat, tidak pas, tidak cocok. Karena ketika datang dia sedang apa? Istirahat. Kita nggak mungkin untuk membangunkannya. Kita tidak mungkin untuk mengganggu dia. Makanya kita sangat paham tuh aturan yang di rumah sakit tersebut. Ada jam membesuk, ada waktu membesuk. Itu islami banget. Itu apa? Islami banget. Karena memang orang berada di rumah sakit itu tujuannya untuk apa? Untuk beristirahat. Kalau toh kita ingin membesuknya, menjenguknya, carilah waktu yang pas, waktu yang tepat, dan waktu yang cocok. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kalau kita misalnya pas datangnya dia lagi istirahat, tolong infokan kepada anak-anaknya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, kita sudah datang. Jangan sampai nanti si sakit ini merasa kita tidak membesuknya. Kita infokan. Ya, kita minta tolong kepada anak-anaknya, tolong ya kasih tahu abah, ya, aku udah datang, anak udah datang, ya. Kasih tahu, nanti insya Allah ada waktu yang pas lagi, kita akan membesuknya lagi. Seperti itu. Kenapa? Kenapa kita mesti begitu? Apakah kita riya? Tidak. Apakah kita ingin sum'ah? Tidak juga. Tapi tujuannya untuk menguatkan sahabat kita yang sedang sakit tadi, bahwasanya kita masih memperhatikan dia ketika dia sedang apa? Sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu untuk menghilangkan suudzon atau buruk sangka yang ada pada orang yang sakit tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, adab dan etikanya. Ketika kita sudah bersama dengan dia, kita bertanya tentang kondisinya dan keadaannya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa hadis ya, Rasulullah SAW itu setiap kali membesuk orang yang sakit selalu menanyakan kabar dan keadaan dia. Kaifa tajiduka? Bagaimana keadaan kamu? How feeling? Ya kan seperti itu. Nah, kemudian kita bertanya kalau memang perlu ada sesuatu yang ditanyakan. Gimana? Sakitnya di mana? Rasanya di mana? Di mana ini dia bercerita dan seterusnya. Nah, jika yang dijenguk kita katakan adalah orang muslim, kita katakan ya kita memberikan semangat kepada dia. Kita katakan, ya akhi, ini sakit biasa. Insya Allah antum segera sembuh. Artinya terus mengasihkan ya spirit semangat kepada dia agar dia tersebut selalu berharapnya sembuh dari penyakitnya tersebut. Meskipun menurut informasi dari dia tersebut kita paham nih sakitnya ini berat, tapi tetap mengasihkan spirit dan motivasi seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, kalau sekiranya kita membesuk orang yang sakit
Nah, kebetulan banget yang sakit itu kita paham ya, ahlu maksiat, orang yang suka melakukan perbuatan dosa. Maka kita nasihati kalau kita sanggup. Kalau nggak sanggup jangan coba-coba deh, karena mungkin bisa jadi ketika kita memberikan nasihat dia nggak terima dengan nasihat kita. Tapi kalau berhubung kita dekat dengan dia, sudahlah bang, mau ngapain lagi merokok, sudah taubat dari merokok, kan begitu ya kan? Nah, ini sebabnya salah satu antum terkena penyakit ini, salah satu sebabnya bisa jadi kena rokok ini, sudah taubatlah. Nah itu kita katakan, karena kan kita paham merokok itu dosa, kan seperti itu. Kita kasih nasihat. Atau misalnya dia itu memang ya punya dosa lah, yang kita paham. Tahu-tahu dia tersebut sakit, kita kasih nasihat, bertaubat, taubatan nasuha. Ya bisa jadi sebab sakit ini Allah Jalla wa Ala sayang sama antum. Ya Allah Jalla wa Ala memberikan teguran buat antum agar antum taubat dari dosa yang antum lakukan ini. Nah kita berusaha untuk apa? Mendakwahi dia kalau kita sanggup. Nah kalau non muslim atau kafir yang kita besuk misalnya, boleh nggak membesuk non muslim atau kafir yang sedang sakit, tetangga kita misalnya, ya non muslim kafir sedang sakit, bolehkah kita membesuknya? Boleh. Itu kan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat khadimnya, pembantunya yang beragama Yahudi sakit, Rasulullah membesuknya. Ketika Rasulullah SAW sampai ke rumah sang pembantu yang beragama Yahudi tadi, Rasulullah lihat keadaan sang pembantu sakit begitu luar biasa parahnya, sampai terbetik di pikiran Nabi SAW bahwasanya ini orang sepertinya mau meninggal. Rasulullah segera menghampiri sang pembantu, ditemani oleh ayah sang pembantu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sang pembantu, ya gulam aslim taslam, wahai pembantuku, masuklah engkau ke dalam Islam. Aku pastikan engkau selamat, duniamu selamat, akhiratmu selamat. Sang pembantu melihat ke ayahnya yang kebetulan berada di samping Nabi SAW, seakan-akan dia ingin meminta izin kepada ayahnya agar ayahnya itu mengizinkan dia masuk Islam. Sang ayah paham dan mengerti, kemudian mengatakan kepada putranya, kepada anaknya, ya waladi aslim taslam ati Abul Qasim, wahai putraku, masuklah engkau ke dalam Islam, selamat engkau, duniamu selamat, akhiratmu selamat, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang pembantu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Jalla wa Ala semata, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Jalla wa Ala. Tidak berselang lama dari pengucapan dan ikrar dua kalimat syahadat, sang pembantu mangkat, wafat, meninggal dunia. Rasulullah SAW tersenyum, wajah berseri-seri saking bahagia Nabi Muhammad SAW karena sang pembantu masuk Islam. Rasulullah SAW mengucapkan tahmid dan pujian untuk Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkan pembantuku dari siksa api neraka. Nah ini kan wujud dakwah. Jadi kalau misalnya yang kita besuk itu non muslim atau kafir, kita berusaha untuk mendakwahinya agar dia tersebut apa? Masuk Islam. Agar dia tersebut masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang keempat, mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Ketika kita membesuk, ya, saudara kita yang sedang sakit, berapa tadi keutamaannya? Ada berapa? Masih ingat? Ada 7 ya. Sabar, sabar. Ini penghapus dosa. Sabar ya akhi. Ini sakit sebagai caranya Allah Jalla wa Ala menambah pahala buat antum. Sabar ya akhi, sabar. Terima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Ini sebagai caranya Allah Jalla wa Ala untuk meningkatkan derajat dan martabat antum. Sabar ya akhi. Antum tahu tidak? Sebab sakit ini doa antum mustajab. Coba antum doa. Antum kan rumah di situ belum laku, tanah yang di situ juga masih tahapan nego.
Kita ingatkan, kita tahu karena dia bestie banget dengan kita. Doakan anak antum, doakan istri antum, doakan teman-teman antum yang ada di Masjid Al-Ihsan dan seterusnya. Nah, doa antum mustajab. Nah, kita sebutkan keistimewaan keutamaannya kan, seperti itu. Nah, supaya dia tersebut apa? Ya, betul-betul ya artinya bersemangatlah untuk menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Dan ketika kita berjumpa dengan sahabat kita yang sedang sakit itu, yang kita baca apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur insyaallah, yang artinya gak apa-apa sudah. Antum tahu sebab sakit ini pembersih dosa-dosa. Makanya kita mengatakan tahurun insyaallah. Kamu bersih nih dari dosa-dosa. Gugur segala dosa-dosamu. Sebagaimana dedaunan yang berguguran dari pohonnya, dari dahannya. Allahu akbar. Nah, kemudian yang kelima, jangan lupa mendoakan yang sakit ini. Kita doakan. Hatta pakai bahasa kita sekalipun, pakai bahasa Indonesia. Ya, syukur pakai bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, seperti doa begini. Ya, ketika kita mendoakan, ya Allahumma anta syafi. Ya Allah, engkau maha penyembuh, ya Allah. Adhibil bas rabban nas ishfi wa anta syafi. Ya, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, engkau maha penyembuh, ya Allah. Hilangkanlah sakit yang ada pada temanku ini, ya Allah. Engkau adalah Tuhan seluruh manusia, ya Allah. Sembuhkanlah temanku ini, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Engkau adalah maha penyembuh, ya Allah. La shifa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datangnya dari engkau, ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit juga pun. Nah, ini doanya. Atau kalau perlu kita ruqyah. Ya, kita ruqyah dengan membaca doa. Ruqyahnya dengan baca doa. Ruqyah itu kan, ya, salah satunya caranya teknisnya dengan baca doa. Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika bi ismillah arqika. Dengan menyebutkan nama Allah, ya, dengan menyebut hanya seluruh nama Allah, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku meruqyahmu dari setiap, ya, yang menyakitimu, dari keburukan setiap jiwa atau keburukan pandangan mata yang dengki, itu penyakit ain. Semoga Allah Jalla wa'ala menyembuhkanmu dengan menyebut hanya seluruh nama Allah Jalla wa'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika bi ismillahi arqika. Nah, ini adab etika yang keberapa? Kelima. Keenam, kalau bisa nih ikhwan, datang bawa oleh-oleh. Kalau perlu kita tanya sahib kita itu. Kan biasa orang sakit masih pegang handphone enggak ya? Kalau sakitnya ringan masih pegang kayaknya. Kecuali kalau sakit berat banget. Hatta yang sakit berat banget ada sahib masih pegang handphone. Masih Masya Allah ya. Masih lihat-lihat gitu ya. Luar biasa. Nah, kita tanya telepon. Halo, Anda mau ke tempat antum nih. Mau besok antum. Antum mau apa? Anda minta jam Rolex aja deh. Mintanya nggak tanggung-tanggung. Atau Anda minta apa misalnya? Ya, minta sepeda apa tuh? Berapa ton apa? Untuk olahraga nih, karena kaki nih pelumasnya mulai agak berkurang, lutut ini. Sudah grade 4. Ya, sudah grade 4. Boleh nggak? Boleh aja kalau kita bisa belikan. Yang antum bawa kan pasti buah-buahan, apa semua. Subhanallah. Nah, pastikan yang bisa dia manfaatkan yang antum beli, ya kan? Yang antum apa? Yang antum kasih kepada dia tersebut. Misalnya ingin makanan, antum ingin makan apa? Yang sifatnya tersebut
apa istilahnya itu yang tidak ada pantangan kan? Oh ini deh martabak telur 3, kemudian martabak manis 5 deh. Banyak banget nih, banyak banget. Ini kan sambil bercanda ya. Soalnya yang jaga anak banyak nih. Subhanallah ada sekitar 17, ya kan? Seperti itu. Subhanallah. Nah boleh aja. Nah kita kan kadang menawarkan yang ajib-ajib ketika dia sakit. Mau ini enggak? Gulai-gulai. Inti Allah. Kita nih sudah nih apa namanya? Tensinya tinggi nih. Kalau makan kambing ujung-ujungnya muskilah nih. Nah, atau apa? Mau ini enggak? Coklat dari Belanda nih langsung. Subhanallah. Ini diabetes nih orang. Dikoin coklat, ya. Satu box sekaligus. Enggak bakalan. Yang enak yang jaga. Yang enak apa? Yang jaga. Jadi carilah hadiah atau oleh-oleh yang memang bisa dimanfaatkan oleh orang yang sakit tadi. Tapi nggak ada ya kayaknya yang nawarin jam gitu, nggak ada ya. Ada nggak ya? Atau nawarin sesuatu yang berharga gitu loh. Kalau bestie banget biasanya gitu. Bawain pulus saja deh. Buat biaya ini deh, biaya itu, beli obat deh. Kan ada juga yang begitu, yang berani ngomong ada. Yang memang dekat ya. Memang dekat seperti itu. Ya deh, subhanallah. Nanti deh ana yang bayarin deh untuk masalah obat itu. Biasanya teman yang dekat begitu ngomongnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Kalau bisa ya membawa oleh-oleh untuk apa? Menyenangkan. Buat si pasien tadi atau si sakit ini ya. Hendaknya kita membawa makanan yang diperbolehkan oleh dokter untuk dikonsumsi oleh orang yang sakit. Jika kita tidak mampu untuk datang, maka tidak mengapa. Kita kirim lewat orang aja. Kita tahu teman kita, sahib kita sukanya makan buah-buahan yang khusus yang mahal-mahal, anggur, ya, kemudian apa yang mahal, buah pir, kemudian leci, yang mana aja, yang murah-murah pisang, enggak deh, jangan pisang, ya, apa yang mahal-mahal, nah luar biasa ya. Nah kalau kita bisa mampu mendatangkan itu bagus. Atau kita kirim aja. Kita kirim. Seperti itu. Ya, jangan sampai kita ngasih makanan yang dimana makanan tersebut kalau dia konsumsi makan tambah sakitnya. Antum subhanallah nawarkan. Waktu sehat nggak pernah nawarin makan ini makan itu. Tapi ketika dia sakit mau makan apa ini? Mau makan apa? Aduh. Kemarin udah sehat mungkin nggak pernah nawarin, ya subhanallah. Mau ketoprak nggak? Enggak. Mau ini enggak? Kredok enggak. Mau apa? Mau fulus aja deh. Subhanallah. Dan fulusnya tolong yang dolar ya. Waduh ini orang sakit mintanya macam-macam. Memang agak seperti orang sakit itu kadang subhanallah apalagi yang sudah tua ya. Itu sifat kekanak-kanakannya itu masih ada. Pengen makan ini, makan itu. Makanya kita yang merawat ini harus sabar. Dia minta nasi goreng, kita bawain nasi goreng. Anak nggak mau. Inti mau anak cepat meninggal makan ini. Mintanya apa Mi? Umi mau minta apa? Bubur. Ya, jangan yang di sini ya, yang di sana. Waduh. Datang nih bubur. Apaan nih? Kan Umi mau bubur. Enggak. Anak maunya ini, macem-macem. Nah itu kita yang merawat itu hendaknya apa? Ekstra sabar ya. Nah kita membesuk, kita nasihatin. Kalau misalnya ada teman kita yang rewel begitu, kita nasihatin. Udah makan apa yang ada, makan sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Taib azan dulu, setelah azan kita lanjut ya. Nah. Tapi ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketujuh, adab etika pada saat kita kunjungan atau membesuk orang yang sakit. Tidak mengobrol terlalu lama jika obrolan itu mengganggu dia. Kadang kan kalau sudah sakit parah itu nggak ada omongan sama sekali. Kita paham dia waktu sehat itu orang yang suka bercanda. Suka bercanda, obrolannya ada aja. Bahkan dia itu sebagai peramai dari kumpulan kita. Kita mendapatkan teman itu ketika dia diponis sakit, apalagi sakitnya berat seperti kanker misalnya.
Allahu Akbar. Itu sudah omongan gak ada lagi. Termasuk stroke yang membuat dia tersebut gak bisa bicara, diam aja. Sampai kita tanyakan kepada anaknya, gimana? Boleh nggak? Kita kan beda, kita katakan beda daerah, beda kota nih. Bisa nggak ada telepon? Antum punya abi, abang nggak mau lagi pegang HP. Dia juga nggak mau ngobrol lewat handphone. Kalau Ustadz pingin datang ke daerah. Artinya apa? Beda kota nih. Makanya ada pertanyaan dari teman kita ini, bagaimana Ustadz? Kita ingin membesuk tapi nggak ada ongkos. Kita niatan kuat kok. Ya sudah, insya Allah dengan niatan baik antum itu Allah akan memberikan pahala dan hasanah. Tugas antum sekarang apa? Mendoakan dia agar dia sembuh dari penyakitnya, kan seperti itu. Misalnya seperti kita, teman yang sakit ini jamaah Masjid Al-Ihsan. Di mana? Dirawat di Singapura, di rumah sakit Elizabeth Ustaz. Nggak bisa datang kita. Ya kan nggak mungkin kita datang. Subhanallah, hatta kita punya fulus juga kayaknya nggak bisa datang juga karena sudah beda negeri, berat itu. Nah seperti itu. Jadi kita doakan, tugas kita apa? Mendoakannya. Nah kecuali memang ada orang sakit tuh senang tuh dikunjungi, ada obrolan, ada cerita, ada juga. Kita boleh dia duduk berlama-lama sama dia, kan seperti itu. Tapi ada yang ya baik, doakan. Atau kalau ketemu kita nih nangis saja. Nangis saja, pernah nggak nunggu ketemu gitu? Subhanallah, meluk kita, maafin ya, maafin, anak maafin. Udah inti nggak ada salah, masya Allah, inti masya Allah soleh. Ya, kalau di Masjid Al-Ihsan, sop yang pertama selalu di belakang imam. Masya Allah antum ini, masya Allah udah. Antum orang baik, enggak minta maaf. Ada juga yang sudah kayak kosong pandangan. Artinya dia nggak mau banyak ditanya, nggak mau ngomong lagi sudah. Nah ketika kita mendapatkan orang yang seperti itu, ya kita sebentar aja kunjungannya, jangan berlama-lama untuk membesuk dia tersebut. Nah, karena khawatir jika kita terlalu lama, ya itu akan mengganggu dia, terutama mengganggu istirahatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, akan tetapi jika dia yang menginginkan kita untuk tetap bersamanya, maka tidak mengapa yang demikian. Nah perlu diingat, selama kita menjenguk orang yang sakit, ya ingat ya, argo pahala kita tersebut terus berjalan. Kita tadinya bilang nih, jangan lama-lama ya, kita 10 menit 15 menit aja. Oke, fine. Nah ternyata teman yang sakit ini, oh cepat banget sih, inti jarang-jarang kesini, tahu-tahu kita nambah dong. Yang tadinya cuma pingin 10 menit 15 menit jadi 1 jam. Antum yakin itu argo pahala kita apa? Terus berjalan tuh. Terus berjalan. Subhanallah. Tapi pernah nggak antum mendapatkan ada teman gitu ingin ditemani nginap juga di rumah sakit? Bisa jadi ada. Cuma Anda belum ketemu lagi, kecuali mungkin yang dekat banget ya sama kita seperti itu. Tapi ada juga yang seperti itu, ingin tetap duduk bersama kita dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian juga yang keberapa? Yang ke-8, memberikan harapan sehat. Terus kita kasih apa? Motivasi, spirit ya. Subhanallah, ketika kita mendengar cerita dia itu sakit, dia kan cerita sakit ini, sakit itu, ya, cuci darah dan masalah-masalahnya. Nah, kemudian kita malah menimpali dengan sesuatu yang buruk buat dia. Iya, kemarin tuh tetangga anak begitu juga sakitnya. Nah, tetangga ini kemana-mana sekarang keadaannya udah qaid, udah meninggal. Nah, ini kan bukan memberikan harapan ini untuk kesehatan dia, malah akan menjatuhkan dia. Memang ada orang-orang yang bercanda. Ada tuh orang yang bercanda itu, ya kan? Seperti itu. Karena nih orang yang sakit suka mencandain orang juga. Hati-hati antum kalau suka mencandain orang, ya nanti ketika antum sakit dicandain juga. Ya, sakit apa? Vertigo Pak. Waduh, ini sih udah deh alamat gila paling enggak. Misalnya ngomong begitu. Waduh, Allahu Akbar. Dia cerita sakitnya begini-begini. Gimana ya? Ya, udah banyak-banyak minta ampun aja deh. Kenapa? Inti bilang banyak-banyak minta ampun.
Setahu ana yang sakit kayak inti ini ada sekitar 10 orang rata-rata COVID semua meninggal. Mungkin ini yang ke-11. Kan kurang ajar banget ini orang. Cuma ada yang teman begitu. Cuma kebetulannya sakitnya itu sakit biasa. Bukan sakit parah yang masih bisa bercanda tuh, yang sakit tuh masih bisa bercanda seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Dan usahakan mengasihkan apa? Harapan apa? Harapan sehat, harapan sembuh. Ketika menjenguk, jangan sampai kita membuatnya menjadi pesimis untuk sembuh, ya. Kita harus membuatnya merasa memiliki harapan untuk sehat, meskipun harapan tersebut tidak dapat mengubah takdir. Kalau untuk hitungan medis nih kayaknya nggak bakalan sembuh. Dan kita sangat paham tadi, penyakit yang dialami oleh dia tersebut rata-rata ma'asalamah itu. Rata-rata sudah apa? Ya ujung-ujungnya meninggal dunia. Itu hitungan medis. Tapi kan kita kembalikan kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Nah, itu teman ketika dia divonis cancer dan cuci darah, ya, itu subhanallah ada bagian-bagian tertentu itu gigi harus dicopot. Itu kenapa ya? Saya nggak tahu tuh. Ada tuh nggak boleh kena operasi bagian apa gitu untuk pasang apa dan seterusnya. Itu seram sudah, kondisi seram. Kita yang membesuk nih saling ngobrol kan, serahkan sama Allah. Kenapa emang? Susah. Sudah sakitnya, kansernya apa? Stadium 4, ya kan begitu. Apa harus kita lakukan? Ya doa aja. Ya kasih semangat aja. Kita kasih bawa makanan yang enak-enak aja udah. Seperti itu. Nah, kita bawa senang-senang aja. Dan biasanya kalau orang tahu ya, paham. Kayak dokter itu kan orang yang paham penyakit. Makanya ketika dia paham penyakit yang dialami oleh dia, itu tambah berat. Beda kalau kita yang awam ini, yang nggak paham penyakit, kita mungkin bisa dibohongin. Kan seperti itu. Gak apa-apa, sakit begitu, sembuh, insya Allah sembuh. Tapi kalau misalnya dokter ya, dia paham penyakit. Dia tahu hitungan medisnya dia. Sakit yang dialami oleh dia tersebut kayaknya harapan untuk sembuh itu kecil kemungkinan. Subhanallah. Itu yang dirasakan oleh teman-teman dokter itu. Kita pernah mendapatkan ada seorang dokter, sudah pasrah aja dia. Dok, gimana dok? Sehat ya dok ya? Udah Ustadz, jangan ngasih semangat begitu. Ana tahu penyakit ana apa. Subhanallah. Kenapa dok? Kan ada Allah Jalla wa'ala. Mungkin hitungan Pak Dokter itu sepertinya berat, susah, sulit untuk disembuhkan. Tapi menurut Allah bisa sembuh. Dan banyak kejadian. Dokter tetap ya menguatkan hati, kemudian menyandarkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala. Sering-sering baca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tawfata ainin. Terus dok, terus baca. Ya Ustadz, ana minta maaf. Sepertinya penyakit ana ini nggak ada harapan ana untuk sembuh. Dok, jangan ngomong begitu. Udah, ana minta maaf. Bilangin sama teman-teman di Masjid Al Ihsan ya. Bilangin, maafin ana. Bilangin kalau misalnya ada anak ana ada utang, segera datang ke ahli waris ana. Siap untuk dibayar. Itu omongan dia tuh biasanya begitu. Allahu Akbar. Tapi kalau yang nggak paham, itu biasanya luar biasa. Kayak antum nih. Semua kita ini kan punya potensi ada penyakit. Subhanallah, apalagi yang dagingnya banyak tuh biasanya ya. Macem-macem tuh. Cuma antum kan, coba periksa ini. Enggak ada takut anak. Anak kalau misalnya diperiksa benar ada penyakit, aduh kepikiran. Ada yang begitu kan? Ya udah, nunggu sakit aja. Nunggu sakit kan seperti itu. Dan memang benar. Kalau periksa nih general check up per 6 bulan atau 1 tahun, itu tegang aja pembawaan. Dan kalau kita tahu ada penyakitnya, kita la haula wala quwata illa billah. Ada orang yang kuat, yang siap, ada yang kepikiran. Apalagi sakitnya berat tuh. Mikirkan istrinya, mikirkan anak-anaknya masih kecil dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kita sebagai teman dekatnya ketika membesuk orang yang sakit tersebut terus memberikan harapan sehat untuk dia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian selanjutnya yang keberapa? Ke-9.
Mengingatkan ibadah yang paling penting, yaitu apa? Ibadah sholat. Kalau dia masih bisa berbicara, akal sehat masih ada, ingatkan sholat. Sudah sholat belum? Antum sholatnya di jamak aja. Zuhur, asar, ya di jamak 4-4. Ya, maghrib 3-4. Kita ingatkan seperti itu untuk sholat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya maaf ya, kelihatannya sakit parah banget, kalau kita memang teman dekatnya, kita kasih tahu wasiat-wasiat apa yang paling penting gitu loh. Nah, kita nggak sanggup untuk mengatakan itu, nggak sanggup. Tapi kita penting ini, kita tahu nih, sahib kita ini dia kawin lagi dan kita jadi saksi. Mau tidak mau kita harus ingatkan dia, sakitnya parah nih. Ya, jangan sampai nanti dia meninggal dunia, istri yang pertamanya baru tahu. Khawatirnya warisan itu cuma ada pada istri yang pertama dan anak-anak yang dari istri yang pertama. Kita kasih tahu, antum sekarang dengan kondisi begini, udahlah, ya speak up aja, terus terang aja sama istri antum. Antum punya istri di sini, di daerah ini dekat Masjid Al-Ihsan, ya berapa? Ya anak ada sekitar 3 di situ, tolong kasih tahu. Antum kasih tahu. Khawatirnya antum nggak ada umur. Kita mendekat kan, sayang, iya deh, ana wasiat. Ana nggak sanggup ngomong sama istri ana. Gini aja deh, Ustaz, kalau ana memang meninggal dunia, inti yang ngomong ya. Hah? Ana yang ngomong? Berarti ana tahu dong, ya kan inti jadi saksi waktu itu. Waduh. Dan pernah kita dapatkan itu kasus. Suaminya baik banget kelihatannya nih, ibu-ibu, makanya yang baik-baik kelihatannya itu soleh banget. Jadi kan ada nangis nih, meninggal. Tahu ada perempuan datang bawa anak 2. Si perempuan itu menemui kerabatnya dan dibawa oleh sahibnya, temannya, teman dekatnya nih, bestie, kemana-mana jalan sama itu orang. Dia kasih tahu nih, maaf, ini perempuan namanya Fulana binti Fulan, ini istrinya meninggal, dia kawin di sini, ana memang yang jadi saksi, ini wasiatnya dia. Subhanallah, dikumpulkan anaknya waktu itu, dikenalkan, ini ibu tiri antum, ini istri abah antum, ini saudara antum. Kaget dong anak-anaknya. Cuma kalau anak-anak kan biasa aja, istrinya nih gimana? Siapa yang ngomong? Inti aja, Ustaz. Hah? Jangan aneh. Tapi kan inti saksi hidup waktu itu, waktu abah kawin sama si Fulana itu. Benar. Abah antum maksa ana, bukan ana sendiri. Nih, saudaranya dia nih, omnya antum, ikut juga dia. Dia diam aja. Jangan bawa-bawa, kata dia. Inti saksi juga. Iya kan, suci. Itu biasanya tuh yang dekat-dekat, ibu-ibu, teman-teman dekatnya itu ditanyain aja. Pasti ada sesuatu tuh. Jelas ya? Benar aja. Ini kan ibu istri nangis, ketemu sahibnya apa, neteskan air mata. Anak yang tertua perempuan. Mah, ada tamu mah. Ya gak apa-apa, suruh masuk. Tamu khusus mah. Maksudnya? Maaf mah ya, ini istrinya abah. Hah? Abah mau kawin lagi? Tadi nangis nih, gak jadi nangis. Kuat. Dia temuin, kamu siapa ya? Aku Fulana binti Fulan, ini. Aku memang istrinya dia. Dan dia yang minta kawin, aku dilamar oleh dia dan seterusnya. Tunggu ya di sini. Kamu boleh untuk melihat suamimu dan suami aku juga, silakan. Tapi habisin. Dia datang, orang yang ada di dalam kamar tadi yang ada mayit disuruh keluar. Cuma anaknya doang yang ada sama orang dekatnya. Dia buka penutup wajah si suaminya tadi itu yang sudah meninggal. Bangun 1 menit aja. Bangun deh, 1 menit aja. Di mana? Ya, subhanallah. Tolong infokan malam hari sama anak, pagi hari sama anak. Subhanallah. Kok bisa-bisanya melakukan itu? Nah, tiap malam ada di rumah. Ini laki-laki tiap malam ada di rumah. Pagi masih ngopi, gahwa, ya ngeteh, sahi sama istrinya yang pertama. Rupanya siang kali ya, ada perjanjian.
Maaf ya, anak kawin sama inti, tapi anak datang siang aja, zuhur ke asar. Boleh nggak kita mensyaratkan begitu Pak? Bu, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau mau terima, anak mensyaratkan zuhur ke asar. Jadi kan bilang aja, sebab kemana keluar kerja, ya kan? Bilangnya kerja kan? Bisa jadi kan seperti itu. Mungkin di waktu-waktu itu dia melakukan itu kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu diingatkan juga, termasuk masalah utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ini, ya ini yang keberapa? Yang terakhir yang ke-9 ya? Ke-10. Jangan pernah bosan menjenguk orang yang sakit. Sekali lagi, jangan pernah bosan membesuk dan menjenguk orang yang sakit di saat orang lain sudah bosan untuk membesuknya. Dan tidak ada yang menjenguknya lagi. Biasanya kan ramai itu di awal-awal sakitnya dia aja. Stroke misalnya, ya Allah, cobaan betul tuh stroke. Nauzubillah ya. Kita berharap kepada Allah kalau sakit pun yang mengakibatkan kita meninggal dunia, jangan sampai sakit yang lama. Kita berharap seperti Nabi SAW yang cuma 14 hari ya kan? Seperti itu. Tanggal 29 Safar sakit keras ya, sakit berat banget Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal ya meninggal dunia, 14 hari sakit beliau. Kita berharap bukan apa-apa. Kita khawatir istri kita nggak sabar ngurusin kita. Kita khawatir anak keturunan kita nggak sabar ngurusin kita. Itu yang kita khawatirkan. Yang ujung-ujungnya membuat kita nanti sakit hati. Subhanallah, banyak kan yang seperti itu. Yang kedua juga berat buat kita, apalagi stroke, apalagi nggak bisa jalan. Subhanallah, yang grade-nya itu sudah 4, yang pelumasnya nggak ada lagi di lutut itu, cuma di kamar bengong. Subhanallah, Allahu Akbar, lihat tembok lagi. Ya, syukur masih tangan ada, bisa baca Quran begini. Ya, masih pegang handphone. Tapi itu berat, antum di kamar doang nih. Aduh, berat banget. Berat. Antum merasakan waktu zaman Covid bukan begitu? Handphone ada, bukan begitu? Tapi bagaimana keselnya kita, jenuh banget. Di rumah aja ketemu lagi nih, oh ya Allah ketemu itu lagi, bolak-balik tuh. Subhanallah, ya Allah betapa jenuhnya kita itu. Nah makanya kan kita ke masjid ini sebenarnya hiburan juga, ketemu orang-orang seperti itu. Bayangkan kalau misalnya sakit parah yang menahun, tahunan nih sakit, teman-temannya yang tadinya akhiran sakitnya lebih duluan meninggal dunia. Dia ini sudah 5 tahun, 6 tahun. Ya Allah. Nah biasanya kita ini awal-awal doang rajin membesuk, sudah enggak? Dan kita kalau merasa sudah 1 kali udah selesai. Padahal yang paling penting ya, jangan pernah bosan menjenguk orang yang sakit di saat orang lain sudah merasa bosan untuk membesuknya dan sudah tidak ada lagi yang menjenguknya. Nah itu kita pahala besar itu di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ini 10 adab etika ya, berkaitan dengan adab dan etika ketika membesuk orang yang sakit. Pahalanya besar. Usahakan ikhwan, terutama kalau kita kenal dengan tuh orang, apalagi itu kerabat kita, apalagi itu pemilik kita, apalagi itu tetangga kita, apalagi teman dekat kita di Masjid Al-Ihsan ini. Kabarkan. Tolong jelaskan ya. Saya kadang ketemu orang, saya nggak tahu, saya muka-mukanya hafal antum ini, cuma namanya saya nggak tahu. Subhanallah, kayak Pak Ma'ruf saya kenal, tahu kalau beliau sakit. Kemudian ketua DKM kalau sakit saya tahu. Atau yang sering mencatat Pak siapa? Pak Ngadiman saya tahu. Tapi yang lain nggak tahu. Subhanallah. Pak Ustaz sakit Ustaz. Yang mana? Yang di belakang tahu nggak yang sering bersandar itu? Itu. Kapan? Udah lama Ustaz. Bapak ini kan namanya, iya Ustaz. Oh, yang itu kan anak yang waktu kajian ngobrol. Iya benar Ustaz, benar. Oh ya, untuk memastikan. Sakit dia, sakit Ustaz. Pantesan di kajian kok anak fokus banget. Karena biasanya kalau ada beliau, anak nggak fokus tuh. Oh, Allah Akbar, luar biasa. Nah itu kita besuk juga tuh, kita jenguk juga kan seperti itu. Allah Akbar. Maka oleh sebab itu ikhwan, ya ini yang ke-10 ini yang penting banget.
pada saat orang sudah tidak membesuknya, pada saat orang sudah bosan untuk membesuknya, kita tetap rajin untuk membesuknya. Disitulah nanti kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Walafu minkum, maaf lahir batin, wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.